Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 1 Juli 2026, militer Israel mengumumkan telah menyelesaikan salah satu operasi teknik militer terbesar yang pernah dilakukan di jalur Gaza. Setelah berlangsung selama sekitar 3 bulan, Ops Geni pasukan pertahanan Israel, Israel Defense Forces (IDF), berhasil menutup secara permanen jaringan terowongan bawah tanah milik Hamas sepanjang sekitar 16 km menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton. Pengumuman tersebut disampaikan oleh IDF pada Senin 29 Juli 2026. Sementara rincian operasi dipublikasikan secara lebih luas pada 30 Juni 2026. Menurut militer Israel, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melumpuhkan infrastruktur bawah tanah Hamas tanpa menimbulkan kerusakan besar terhadap kawasan permukiman yang berada di atasnya. Operasi rekayasa militer berskala besar. Berdasarkan laporan yang dikutip dari The Jerusalem Post, jaringan terowongan tersebut berada di sekitar kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan, tidak jauh dari perbatasan dengan semenanjung Sinai, Mesir. Menurut IDF, kompleks bawah tanah tersebut merupakan salah satu fasilitas terbesar yang pernah ditemukan selama operasi militer di Gaza. Jaringan itu memiliki karakteristik sebagai berikut: panjang sekitar 16 km, berada pada kedalaman sekitar 25 meter di bawah permukaan tanah, terdiri atas sekitar 80 ruangan, lorong, serta area yang diduga digunakan sebagai tempat tinggal maupun pusat aktivitas militer. Selama bertahun-tahun diyakini berfungsi sebagai salah satu pusat komando dan pengendalian, Command and Control Center terpenting milik Hamas. Militer Israel menyebut fasilitas tersebut memiliki peran strategis dalam mengorganisasikan operasi, menyimpan perlengkapan tempur, serta menjadi jalur mobilisasi personel Hamas di wilayah Rafah. Berada tepat di bawah fasilitas sipil. Salah satu tantangan terbesar dalam operasi ini adalah lokasi jaringan terowongan yang berada tepat di bawah berbagai fasilitas sipil. Menurut IDF, sebagian jalur terowongan membentang di bawah kawasan permukiman warga, masjid, taman kanak-kanak, klinik kesehatan, sekolah, fasilitas milik Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Kondisi tersebut membuat Israel menilai penggunaan bahan peledak dalam skala besar berpotensi menyebabkan runtuhnya bangunan di permukaan serta meningkatkan risiko jatuhnya korban sipil. Atas pertimbangan tersebut, militer Israel memilih pendekatan teknik sipil dibandingkan penghancuran secara langsung. Ribuan truk beton dipompa ke dalam terowongan. Sebagai alternatif peledakan, Ops Geni IDF memutuskan untuk mengisi seluruh sistem terowongan dengan beton dalam jumlah sangat besar. Lebih dari 30.000 meter kubik beton dipompa secara bertahap ke seluruh jaringan lorong bawah tanah, hingga seluruh ruang kosong terisi sepenuhnya. Menurut IDF, metode ini dirancang agar seluruh lorong tertutup permanen, struktur bawah tanah tidak lagi dapat digunakan, risiko kerusakan terhadap bangunan di permukaan dapat diminimalkan. Kemampuan Hamas membangun kembali jaringan tersebut menjadi jauh lebih sulit. Militer Israel menyebut operasi tersebut membutuhkan waktu sekitar 3 bulan karena volume beton yang sangat besar serta kompleksitas jaringan terowongan yang saling terhubung. Terowongan disebut pernah menyimpan jenazah Letnan Hadar Goldin. Selain memiliki nilai strategis, jaringan terowongan tersebut juga memiliki arti simbolis bagi Israel. Menurut laporan yang disampaikan IDF, kompleks bawah tanah itu merupakan salah satu lokasi yang selama bertahun-tahun dikaitkan dengan penyimpanan jenazah Letnan Hadar Goldin, seorang perwira Israel yang gugur dalam operasi Protective Edge pada tahun 2014. Militer Israel menyatakan bahwa setelah Goldin tewas dalam pertempuran, jenazahnya dibawa oleh Hamas ke jaringan terowongan bawah tanah tersebut. Selama lebih dari 11 tahun, keberadaan jenazah Goldin menjadi salah satu isu kemanusiaan yang terus menjadi perhatian pemerintah Israel. Menurut laporan tersebut, jenazah Goldin akhirnya dipulangkan ke Israel pada November 2025 setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas melalui mediasi Amerika Serikat. Setelah dipulangkan, jenazahnya dimakamkan secara resmi di Israel. Israel tuduh Hamas mulai membangun kembali infrastruktur bawah tanah. Dalam pernyataan terpisah, IDF juga mengklaim bahwa dalam beberapa pekan terakhir, pihaknya kembali menemukan indikasi aktivitas Hamas di bawah tanah. Menurut militer Israel, kelompok tersebut diduga mulai memperbaiki lorong-lorong yang rusak, mengaktifkan kembali sejumlah fasilitas bawah tanah, membangun ulang infrastruktur militer yang sebelumnya telah dihancurkan.
Israel menilai aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang masih berlaku. Operasi militer di Deir al-Balah. Sebagai respon atas dugaan aktivitas tersebut, pada Sabtu 27 Juni 2026, pasukan Israel melancarkan operasi militer ke wilayah Deir al-Balah, Gaza bagian tengah. IDF menyebut kawasan tersebut sebagai salah satu kota bawah tanah Hamas karena memiliki jaringan lorong yang luas. Dalam operasi itu, Israel mengklaim berhasil menghancurkan 3 sasaran utama yang berada di bawah tanah dan digunakan sebagai bagian dari infrastruktur militer Hamas. Hingga saat ini, belum terdapat verifikasi independen mengenai klaim tersebut. Operasi berlanjut hingga perbatasan Lebanon. Selain melanjutkan operasi di jalur Gaza, militer Israel juga mengintensifkan operasi di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon. Pada 28 Juni 2026, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel Katz mengumumkan bahwa IDF mengerahkan Brigade ke-511 beserta Satuan Zenit Tempur untuk menghancurkan sebuah jaringan terowongan milik Hizbullah. Menurut militer Israel, terowongan tersebut memiliki panjang sekitar 200 meter, kedalaman lebih dari 25 meter, lokasi sekitar 6 mil atau hampir 10 km dari kawasan permukiman Israel di wilayah utara. Ratusan senjata ditemukan di dalam terowongan. Selama operasi berlangsung, pasukan Israel mengaku menemukan berbagai perlengkapan militer di dalam jaringan bawah tanah tersebut. Barang-barang yang diklaim berhasil ditemukan antara lain ratusan senjata berbagai jenis, amunisi dalam jumlah besar, sejumlah lokasi peluncuran roket, rudal anti-tank, pesawat nirawak drone, bahan peledak, perlengkapan tempur lainnya. Menurut IDF, keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa jaringan bawah tanah masih menjadi bagian penting dari strategi pertahanan dan serangan Hizbullah. Militer Israel juga menegaskan bahwa fasilitas seperti ini tidak dapat dihancurkan hanya melalui serangan udara, sehingga pasukan darat harus memasuki sistem terowongan secara langsung sebelum menghancurkannya dari bagian dalam. Israel klaim puluhan anggota Hizbullah tewas. Selama operasi berlangsung, IDF menyatakan terjadi baku tembak sengit dengan kelompok Hizbullah. Militer Israel mengklaim sekitar 20 anggota Hizbullah tewas dalam pertempuran tersebut. Di antara mereka, menurut Israel, terdapat sekitar 10 anggota pasukan Radwan, yaitu unit elit Hizbullah yang dikenal memiliki kemampuan operasi khusus dan infiltrasi lintas perbatasan. Selain korban jiwa, Israel juga menyebut telah memusnahkan seluruh perlengkapan militer yang ditemukan di dalam jaringan terowongan untuk mencegah penggunaannya kembali. Bagian dari strategi jangka panjang. Menurut IDF, operasi di Gaza maupun di perbatasan Lebanon merupakan bagian dari strategi jangka panjang Israel untuk menghancurkan seluruh infrastruktur bawah tanah yang digunakan kelompok bersenjata. Militer Israel menilai jaringan terowongan selama ini dimanfaatkan sebagai pusat komando, tempat penyimpanan senjata, jalur pergerakan pasukan hingga rute infiltrasi menuju wilayah Israel. Di sisi lain, berbagai klaim mengenai keberhasilan operasi militer, jumlah korban, maupun fungsi fasilitas bawah tanah tersebut masih terus menjadi perhatian komunitas internasional dan belum seluruhnya dapat diverifikasi secara independen. Konflik yang masih berlangsung juga menyebabkan informasi dari kedua pihak seringkali sulit dipastikan secara menyeluruh. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.